Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wong jatuh sendiri lo ya, kok merasa ada yang menjatuhkan dirinya. Inilah perasaan orang yang sedang mabuk. Apakah Mukidi sedang mabuk, ya kan? Ya, ini bisa menjadi gambaran ya pemirsa. Ya, kalau orang itu mabuk, ya, apakah mabuk karena minuman keras, ya, seperti apa namanya? Ya, anggur kolesterol, seperti anggur, atau memang yang keras-keras seperti yang diminum oleh Bahlil atau apa, ya, itu memang bisa mabuk. Tetapi mabuk yang pada akhirnya bisa membuat dirinya jatuh, itu bukan hanya anggur. Mabuk dunia, mabuk kekuasaan, ya, orang-orang serakah, itu sebetulnya juga bisa membuat dirinya jatuh. Jadi kalau orang mabuk banget begitu, ya biasanya kalau di jalan itu pasti senggoyoran, nggak perlu ditiup oleh angin, dia jatuh sendiri. Tapi dasarnya orang mabuk, ya kan? Dia nuding, siapa itu yang mendorong saya sehingga saya jatuh, ya. Nah, sebetulnya orang yang serakah terhadap harta benda, kekuasaan, dan keserakahan itu didukung dengan perilaku-perilaku yang memalsukan atau penipuan dan lain sebagainya, sebenarnya dia itu jalannya senggoyoran, ya, akan mudah jatuh, gitu loh, ya. Kenapa mudah jatuh? Ya, katakanlah orang biasa serakah, mumpuk uang dengan cara mencuri dan lain sebagainya, ya, miliknya tetangga dicuri, miliknya ini dicuri, miliknya tamu dicuri, ditipu dan lain sebagainya. Siapa orang yang akan membela dia, ya kan? Paling ada orang di rumah dia itu, pembantu-pembantunya itu saja, karena mendapatkan makanan dari hasil curiannya. Tapi pada dasarnya orang itu sudah dikatakan sebagai pencuri dan pasti jatuh, ya. Nah, mestinya orang itu menyadari, ya, kalau memang serakah terhadap dunia dan lain sebagainya pada akhirnya jatuh, ya, itu biasa. Misalnya begini, apakah Musa itu menjatuhkan Fir'aun? Enggak. Ya, karena Fir'aun serakah dan takut kalau kekuasaannya itu lenyap, dia memburu Musa dan akhirnya Fir'aun itu jatuh. Tuh, itu hukum, ya, dasarnya mukjizat, dasarnya alam, itu sama saja. Nah, kalau kita ketahui pemirsa, ini dinyatakan oleh pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah, ya, yang menilai pernyataan Mukidi yang merasa sedang dijatuhkan reputasi politiknya, sebenarnya itu adalah tak bisa dipisahkan dari manuver politiknya Jokowi itu sendiri, ya, tidak bisa dipisahkan dari manuver politik Jokowi itu sendiri, atau dengan kata lain, manuver politiknya Jokowi itu sendirilah yang membuat dia itu jatuh, gitu loh. Ya, kebayangkan pemirsa, ya, kondisi ini sebetulnya tidak dalam mendowngrade Jokowi. Kalau yang dituding itu misalnya Prabowo muji-muji Jokowi, melindungi Jokowi, gitu kan? Tetapi sebetulnya imbas dari manuver politik Jokowi yang memang buruk, ya. Sebagaimana kita ketahui, ini kata Deddy, Jokowi melakukan manuver politik menjelang dirinya lengser setelah 10 tahun berkuasa. Dia berpaling dari PDIP, ya kan, bahkan ngancam-ngancam PDIP ini menurut siapa itu, salah satu kader PDIP itu, kalau kau lawanku menang, hebat kau, nah, gitu, kan. Dan ya,
meninggalkan PDIP dan mengusung putranya Gibran mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu itu adalah manuver politik seperti orang yang telanjang, ya, nggak ada malunya. Telanjang nggak apa-apa deh, pokoknya yang penting anakku bisa menjadi wakil presiden, meskipun dengan berbagai cara supaya Prabowo yang minta supaya Gibran jadi. Ya, dua orang ini sama saja lah kelihatannya, ya. Majunya Gibran juga tak kalah menuai kritik karena awalnya memang tidak memenuhi syarat usia sebagai calon wakil presiden. Semua itu diketahui oleh publik, walaupun kadang-kadang berkilah. MK sudah membuat keputusan, kalau tidak salah nomor 90 atau nomor berapa itu. Memang putusan MK itulah kontroversial, dan hadiahnya itu Anwar Usman dapat Hidayati, kan begitu kan? Ya, dan sampai akhirnya sekarang dia masih menjabat, ya. Dan ini saya kira ya problemnya itu ada di Jokowi itu sendiri. Misalnya ya berkenaan juga dengan ijazah palsu. Manuvernya yang membuat orang malah curiga, seluruh rakyat curiga, kecuali para termul yang memang mengandalkan sembako dia. Ya, ketika ijazahnya dituding palsu, itu tidak segera menunjukkan ijazah aslinya. Ya, sehingga ada apa ini orang? Ya, sementara perilakunya memang menunjukkan ijazah palsu. Semua kata yang dikatakan oleh Jokowi secara langsung itu palsu. Misalnya mengatakan saat dia jadi presiden bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen bimbingan skripsinya. Dibantah Kasmujo. Terus, oh iya memang enggak, dia bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik. Dibantah lagi sama Kasmujo. Bohong semua kan? Ya, walaupun Jokowi itu sudah berkunjung ke rumahnya Kasmujo, kan begitu. Nah, dari semua fakta ini rakyat itu menilai, ya, dan menanti, ya, karena dasarnya memang orang mabuk. Kalau dia akhirnya jatuh sendiri karena mabuknya ini, mungkin memang itu hiburan bagi rakyat. Tapi rakyat sebetulnya bukan pihak yang ingin menjatuhkan dirinya lah, ya, karena perilaku politiknya, karena manuvernya, karena tipu-tipunya lah yang membuat dirinya itu jatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.